Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah. Channel yang menginformasikan kepada sahabat-sahabat semua terkait tentang pertanian, perkebunan, kehutanan, wisata, terutama wisata alam, Sukarobot, yaitu merupakan suatu pelatihan terkait robotika, coding, animasi, web programming, dan artificial intelligence. Jika sahabat-sahabat Kebun Berkah memiliki putra-putri yang ingin mengembangkan bakatnya, ingin meningkatkan skillnya atau keahliannya di bidang tadi, bisa mendaftarkan diri di Sukarobot Academy Bogor yang beralamat di Perumahan Ciamas Riverview, Blok C10, Desa Ciamas Rahayu, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor. Kontak dan alamat lengkap bisa sahabat Kebun Berkah lihat di deskripsi video ini ya, sahabat Kebun Berkah. Channel ini juga menginformasikan kepada sahabat-sahabat semua terkait tentang kegiatan-kegiatan para petani, serta produk-produk yang dihasilkan oleh para petani, terutama petani-petani yang sudah bergabung di Kebun Berkah. Untuk itu kami sangat berharap kepada sahabat-sahabat semua untuk berkenan meramaikan channel ini dengan cara subscribe, tonton, komen, like, klik hype untuk memviralkan channel ini, ataupun join, atau memberi super thanks, dan tentunya share ya sebanyak-banyaknya untuk bisa dikenalkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Dan mudah-mudahan dengan dikenalkannya channel ini kepada sahabat-sahabat yang lain, bisa mengenalkan produk-produk yang dihasilkan oleh para petani, ataupun informasi-informasi penting lainnya, program-program pemerintah dan sebagainya, bisa sahabat Kebun Berkah dapatkan. Dan mudah-mudahan dengan mendapatkan informasi tersebut, program-program bisa tepat sasaran, bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, seperti biasa kita hadir lagi di podcast mingguan ya, setiap hari Rabu jam 10 waktu Indonesia Barat, yang live streaming ya, di live streamingkan setiap minggunya ya. Walaupun videonya tentunya bisa direkam sebelum week podcast dilakukan. Oke, sahabat Kebun Berkah, kali ini kita akan membahas suatu pendekatan usaha ya, di dalam tentunya yang berkaitan dengan field atau farm ya, berkaitan dengan ladang, berkaitan dengan lahan, berkaitan dengan kawasan. Kita mengenal ya di dalam sebuah teori-teori, dan teori-teori ini disajikan di dalam kebijakan pemerintah melalui pedoman-pedoman ya, di mana apabila sahabat Kebun Berkah melakukan usaha yang berkaitan dengan farm, dengan lahan, ada 3 hal yang mesti harus dikelola. Yang pertama adalah kelola usahanya, yang kedua adalah kelola lahannya atau farmnya atau kawasannya, dan yang ketiga adalah tentunya kelola kelembagaannya ataupun kelola diri sahabat Kebun Berkah, kapasitas diri sahabat Kebun Berkah. Jadi ada 3 ya, yang berkaitan dengan usaha on farm dari sahabat-sahabat semua, baik secara individu maupun secara kelompok atau secara kelembagaan. Ada 3 tadi ya, sahabat Kebun Berkah. Itu adalah pendekatan-pendekatan yang sering dilakukan oleh para ahli, dan ini sudah dijadikan suatu kebijakan terutama di Kementerian Kehutanan terkait 3 pengelolaan yang berusaha berkaitan dengan on farm ya, berkaitan dengan lahan, berkaitan dengan kawasan. Ya, sahabat Kebun Berkah, podcast mingguan ya,
tanggal 8 Oktober 2025 ini akan mencoba menguraikan suatu pendekatan untuk bisa menjelaskan ini secara gampang ya, secara mudah, sehingga nantinya masyarakat bisa memahaminya dengan mudah pula. Ya. Saya coba menggambar sebuah triangle atau segitiga, dan untuk menggabungkan beberapa beberapa ujung dari segitiga tadi sebagai tiga kelola ujungnya ya, atau sudutnya, akan kami buat suatu lingkaran-lingkaran yang menggambarkan bahwa dari ujung-ujung tadi, dari sudut-sudut tadi, yang nantinya ada titik-titik, bisa menggambarkan activity-nya ya, sahabat. Nah, kita coba saja ya, sahabat kebun berkah, agar bisa mudah dipahami. Sahabat kebun berkah, dimanapun sahabat kebun berkah berada, ini adalah sebuah pendekatan yang saya beri nama triangle and square approach, yang sebenarnya untuk menjelaskan sebuah pendekatan-pendekatan terkait usaha on farm, usaha yang mengandalkan lahan ya, mengandalkan tempat ya. Apabila sahabat kebun berkah tadi mendengar ada tiga kelola pada ujung-ujungnya ya, ini adalah ujung-ujungnya ya, sudut-sudutnya ada kelola farm atau kelola lahan atau kelola kawasan ya, pada atas ini sudut atas. Ada di sudut kiri ada namanya kelola usaha, dan di sudut kanan dasar ada disebut sebagai kelola kelembagaan. Ini apabila sahabat kebun berkah memang di dalam mengusahakan berkaitan dengan orang lain atau kelompok ya. Nah, kalau sendiri ya tentunya kelola kapasitas diri ya. Dan dari sini kita mencoba membatasi ya activity-nya. Nah, ini ya, activity-activity yang bisa dilakukan untuk meningkatkan atau memaduserasikan ketiga sudut tadi. Agar apa? Agar optimal. Untuk gambar segitiga ya, tanpa lingkaran merupakan menggambarkan pada kondisi yang ideal. Jadi kelola lahannya aman, kelola usahanya luar biasa didukung, berkembang, ya, modalnya mencukupi, dan saluran-saluran usaha juga sangat-sangat mendukung sehingga bisa berjalan dengan ideal. Demikian juga kelola kapasitas diri ataupun kelola kelembagaan, ini kelembagaannya juga bagus ya, activity-nya bagus, kekompakannya, kapasitasnya, pengembangan kelembagaannya berjalan bagus dan sebagainya. Sehingga ini kondisi yang ideal. Dan tentunya dari kondisi-kondisi yang ideal ini akan mudah mencapai tujuan yang diinginkan. Akan tetapi apabila suatu kondisi itu tidak ideal atau not ideal condition, seperti gambar yang sebelahnya ya, maka tentunya kita harus memilih, kita harus membatasi, dan kita harus mengidentifikasikan masing-masing kendala, masing-masing kelemahan, masing-masing opportunity, masing-masing kesempatan yang ada. Ya, kita harus identifikasikan, dan kita harus membatasi apa-apa yang memang sangat-sangat mempengaruhi di dalam usaha on farm kita. Nah, ini kita tampilkan sebagai lingkaran-lingkaran yang tentunya masih dibatasi oleh segitiga ya. Ini lingkaran-lingkarannya adalah uh, farm manage, ya, kelembagaan maupun usaha ya. Jadi kita menjadikan lingkaran-lingkaran tadi untuk bisa mendefinisikan tadi kondisi-kondisi yang dialami oleh masing-masing sudut.
ya, masing-masing lingkaran. Sahabat kebun berkah di dalam mengidentifikasikan tadi, sahabat kebun berkah bisa menggunakan teknik yang nama SWOT ya. Ya, bagaimana kekuatan kita, strength-nya ya, bagaimana weakness-nya ya, bagaimana threat-nya ya, dan bagaimana opportunity-nya ya. Jadi ada dua hal yang saling bertentangan ya, yang bisa kita identifikasikan masing-masingnya di setiap sudut, di setiap lingkaran-lingkaran yang ada. Ya. Lalu dari identifikasi tadi, misalkan tadi ya, kita menggunakan SWOT, maka tentunya akan ada kegiatan-kegiatan irisan ya. Nah, ada kegiatan-kegiatan irisan yang kita sebagai mendefinisinya adalah sebagai kegiatan yang akan kita pilih ya. Jadi masing-masing analisis tadi ya, ada kelelahan, ada kelola usaha, ada kelola kelembagaan dengan SWOT analisis, you can choose one activity or more yang dianggap sangat mempengaruhi kelanjutan, keberlangsungan, atau kontinuitas dari usaha sahabat kebun berkah. Ya, maka irisan-irisan inilah, ini yang merah ini, menjadi suatu activity yang Anda pilih. Ya, kegiatan yang Anda pilih ya. Analisisnya tadi bisa menggunakan SWOT ya, sahabat kebun berkah. Ataupun terkadang kita dengan pengalaman yang sahabat kebun berkah dapatkan dari kegiatan-kegiatan, terkadang kita sudah bisa menganalisis sendiri, sudah bisa menapiskan sendiri, sehingga muncullah tapisan atau irisan yang Anda yakini sebagai good activity, your choice activity. Then you must choose it. Ya. Activity ini tentunya harus mendukung goal yang ada. Goal yang sudah ditentukan baik oleh diri sendiri sebagai usaha sendiri ataupun yang sudah ditentukan bersama di dalam suatu kelompok atau suatu kelembagaan. Ya, goal ini tentunya tadi ya. Activity ini mengarah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ya, jadi ini adalah sebuah kerangka cara berpikir untuk menyederhanakan keruwetan-keruwetan yang ada ya. Jadi ada suatu kondisi yang ideal di dalam usaha yang berkaitan dengan lahan, tapi juga ada kondisi yang not ideal di dalam mempengaruhi sustainability dari usaha sahabat kebun berkah. Ya, jadi dengan pendekatan ini, dengan triangle and square, mencoba mendefinisikan secara sederhana, mengartikan secara sederhana untuk bisa mendapatkan activity yang memang sangat berpengaruh, yang merupakan irisan dari ketiga kelola, ya, yang ideal yang mencapai tujuan dari usaha sahabat kebun berkah. Ya, mudah-mudahan ini dipahami ya, walaupun saya mohon maaf juga sahabat kebun berkah bahwa gambar-gambar ini tidak bagus ya, tidak bagus. Seharusnya gambar lingkaran juga menutupi warna hijau ya, warna hijau dalam segitiga, tapi saya tidak begitu bagus dalam menggambar ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang kami sampaikan untuk menjelaskan sebuah kerangka agar memudahkan memahami triangle kelola usaha yang berkaitan dengan on-farm, berkaitan dengan lahan, bisa dipahami dengan mudah. Ya, baik sahabat kebun berkah semua, hanya sampai di sini ya dalam podcast mingguan yang dilaksanakan setiap hari Sabtu, setiap pukul 9 atau 10 waktu Indonesia Barat.
dan disiarkan secara streaming, live streaming di channel Junediono Kebun Berkah. Dan harapan kami adalah sahabat-sahabat Kebun Berkah semua berkenan untuk meramaikan channel ini, subscribe dan share. Dan tentunya diharapkan join ataupun memberikan super thanks, mengklik hype untuk memviralkan setiap video yang diupload di channel ini. Terima kasih dan terus semangat untuk melestarikan hutan ya. Masyarakat sejahtera, hutan insya Allah lestari. Salam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.